Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran IPS Secara Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zilatun Nasuha dan teman kelompok saya, Putri Aryana Safitri. Yang pertama, pengertian PAICAM dan penerapannya. PAICAM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus diciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Secara garis besar, PAICAM dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, model-model pembelajaran IPS dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung banyak dialami oleh teori belajar sosial yang sering disebut belajar melalui observasi. Secara umum, pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini cukup penting karena siswa dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan temannya. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah. Ciri khusus dalam model ini yaitu adanya pengajuan pertanyaan dan masalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, penyelidikan autentik, menghasilkan produk atau karya, dan adanya kerjasama. Yang keempat, model belajar melalui penemuan. Brunner yang mempelopori model pembelajaran penemuan ini yakin bahwa model penemuan ini akan merangsang siswa untuk melakukan penyelidikan sehingga menemukan sesuatu. Misalnya, guru menyajikan topik kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang memancing pro kontra atau konflik kognitif sehingga motivasi dan rasa ingin tahu siswa terpancing. Yang ketiga, pendekatan dalam pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran IPS yang bisa menjadi landasan sikap dan persepsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan lingkungan. Yang kedua, pendekatan konsep. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah. Yang keenam, pendekatan induktif dan dedukatif. Yang ketujuh, pendekatan nilai. Yang kedelapan, pendekatan komunikatif. Yang kesembilan, pendekatan kesejahteraan. Dan yang kesepuluh, pendekatan tematik. Selanjutnya, yang keempat, metode-metode pembelajaran IPS. Metode-metode pembelajaran IPS dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembelajaran yang aktif. Yang kedua, pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, pembelajaran yang kreatif.
Dan yang keempat, pembelajaran yang efektif. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam, media dalam pembelajaran IPS. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai model-model pembelajaran IPS yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, siswa dapat mendapatkan ide-ide sendiri dalam pembelajaran berlangsung dengan pendekatan lingkungan sekitar. Dan yang kedua, dampak positif dari diterapkannya model PAIKEM tersebut yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa keingintahuannya tentang suatu yang ada di lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi